sial demi sial merenggut kebahagiaanku. Kira-kira hidupku ini kenapa ya, Mbak? Wis sampurno. Silakan Mbak Putih. Oke, halo, aku Clara Bernadette. Di sini berperan sebagai Putih di film Perempuan Pembawa Sial. Halo, aku Aura Karisma, berperan sebagai Laksmi atau Lawean. Mira ini adalah sosok nanti kalau kita menonton filmnya yang akan terkena sial sepanjang kita akan mengikuti banyak kesialan-kesialan yang dia hadapi dari awal sampai akhir film ini. Karena di situ dia mendapatkan sebuah kutukan yaitu bahu lawean. Bahu lawean itu mitos dari Jawa kuno, Jawa tradisional yang coba diaplikasikan di film horor modern ini. Itu kurang lebih karakter Putih sendiri itu adiknya Mira dan bisa dibilang dia sosok yang cukup misterius. Kalau untuk Laksmi sendiri dia kan juga Lawean yang akan menghantui Mira. Dan kenapa menghantui? Ya ditonton aja lah ya. Aduh, aku takut keceplosan. Iya, karena karakter kita lumayan agak tricky sih kalau gitu. dijelasin panjang lebar nanti akan ke-spoil. Iya. Kalau bahu lawa itu kan mitos kutukan untuk perempuan kan back then gitu. Jadi laweannya sendiri itu apa? Aku dan Mas Rosa itu mendeskripsikan lawean itu kayak sosok gaib yang sangat tinggi sehingga dia bisa menghantui orang-orang tanpa kita tahu apa penangkalnya gitu. Makanya harus benar-benar yang ya udah she doing it for fun gitu. Tapi mungkin aku nambahin sedikit kalau mau ngomongin bahu lawean sendiri itu memang kayak kutukan yang dikirimin ke perempuan dimana kalau nanti dia menikah gitu suaminya itu akan meninggal lah nggak lama kemudian gitu dan dia akan selalu mengulangi kejadian yang sama, kesialan yang sama. Pas suami pertama meninggal, antara menikah dengan suami yang lainnya lagi akan meninggal lagi. Terus ketemu dengan yang lain lagi akan meninggal lagi. Jadi kayak never ending kesialan dan dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan intinya gitu. Makanya judulnya juga Perempuan Pembawa Sial. Iya. Karena dia dijuluki dan diberikan stigma atau labeling negatif sama masyarakat sekitar bahwa dia pembawa sial. Makanya orang-orang yang menikah dengan dia tertimpa kesialan gitu. Sebenarnya sejujurnya aku pun juga baru tahu tentang mitos bahu lawean ini di film ini. Betul gitu. Sih. Tapi pas aku kulik-kulik dan aku diskus sama Mas Nugros gitu ya, ternyata Mas Nugros ini sudah mendapatkan cerita ini dan mendengar kejadian ini dari kecil gitu. Makanya dia tertarik untuk mengembangkan ide cerita ini dan dijadikan film gitu. Jadi ini sebuah concern dari dia dari kecil yang dia angkat menjadi ide cerita pas sekarang gitu. Dan believe it or not, memang beberapa kejadian ini terjadi ke beberapa orang gitu. Dan yang namanya mitos ya, kita mau percaya atau enggak gitu, tapi kesialan itu ya memang ada gitu, kejadian seperti ini ada. Nah, kalau aku kan pemain terakhir ya yang bergabung gitu. Jadi memang aku itu bergabung ketika pemeran lain udah setengah jalan ya kayak. Kayaknya iya deh. Karena ketika reading aku tuh masih workshop saat itu. Oh, gitu. Tapi mungkin aku lebih discuss banyaknya sama Eyang Didi ya. Karena kan dia tahu gerakan-gerakan seperti apa. Aku tuh tidak mau menari tapi harus terlihat seperti menari. Tapi ada gerakan-gerakan yang aku adaptasikan dari tarian gitu. Karena kan memang basicnya jaipong kan. Gitu. Dan itu tuh benar-benar yang wow ini bikin film itu tuh semenyenangkan ini ya gitu. Karena aku bisa explore dan tidak dibatasi gitu loh mau sejauh apa. Ada suatu adegan di mana dia ngebacain mantra gitu. Ada di trailer juga sama teaser gitu. Aku tuh beneran berdiskusi dan bertanya sebenarnya mantra apa sih yang dibawakan dan ditaruh di situ gitu. Karena aku nonton aja tuh merinding gitu. Aku lihat aja tuh merinding gimana aku menjadi Kahanun yang dikasih mantra gitu.
itu rasanya seperti apa gitu. Jadi pas kita ngobrol, ternyata memang dia mengucapkan mantra beneran ya katanya. Iya beneran, tapi Tapi dengan tujuan yang bagus dengan ya. tujuan yang baik, which is like a good mantra gitu. Terus pas aku diskusi, besokannya aku dapat satu scene sama dia. Dia, padahal bukan pembacaan mantra gitu. Tapi pas aku satu scene sama dia, gak tau kenapa belum masuk ke setnya aja gitu ya. Aku tuh udah deg-degan duluan, padahal udah ngobrol di luar gitu. Terus bener pas lagi nyobain adegannya, sebenarnya bukan adegan horor ya gitu. Ini spill tipis gitu ya. Tapi aku ngerasain energinya tuh merinding sih. Iya. Gitu. Mungkin tuh bisa dibilang salah satu adegan penting dalam film itu sebenarnya gitu. Dan adegan yang cukup berkesan buat aku. Pas aku beradu acting dengan Eyang. Kalau buat aku, walaupun di sini porsi aku bisa dibilang minor gitu ya. Buat aku untuk memainkan porsi minor dalam film itu menjadi kesulitan tersendiri. Kenapa? Karena screen time-nya dikit banget kan. Jadi once aku beradegan sedikit apapun, itu harus impactful gitu. Harus, ini ada impact ya, scene berikutnya harus ada impact ya. Gitu, karena porsi dikasihnya kecil. Gitu. Dan dimana juga karakter aku di sini misterius. Misterius ini kan berarti kan harus menutupi dari penonton juga ya. Jangan sampai ketebak di akhir, ketebak di jalan ceritanya sebelum akhir gitu. Untuk membawakan sosok yang misterius sendiri itu merupakan tantangan tersendiri karena aku harus tahu gimana cara membawakan karakter misterius ini biar penonton bisa ke hook, tapi penonton nanti juga bisa ke reveal kenapa aku seperti ini karakternya. Jadi orang tetap ada empatinya, tapi orang juga tetap nggak bisa nebak karakter ini seperti apa gitu. Ditambah sebenarnya di sini juga ada suatu gestur janggal sih sebenarnya di karakter aku, yang nanti kalian bisa lihat sendiri kenapa gestur janggal ini terjadi dengan karakter aku. Udah kayak, Oh ya cukup di situ ya kan? Situ aja. Oh iya, aku udah melotot Udah kayak gitu. Kalau aku mungkin kesulitannya adalah nggak pakai sendal di atas aspal ya. Karena itu bener-bener, dan itu kan lumayan panjang kan jalanannya. Ntar pasti ada kok, di trailer ada kok, dan itu lumayan panjang. Aku harus lari mengejar sesuatu tengah malam, udah hampir pagi sih, dan itu tuh udah bener-bener yang kalau padel tuh rasanya 3 jam gitu. Capek ya. Iya, gitu. Tapi ya that's fun. So ya. Terus kita juga ada di trailer kok, naik delman terus rumah.